terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News spesial Kaleidoskop tahun 2022 yang kali ini akan membahas peristiwa gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat yang baru saja terjadi pada akhir November kemarin. Kita awali Top News spesial Kaleidoskop hari ini dengan informasi gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada akhir November kemarin. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,6 itu sebenarnya tidak terlalu besar, namun dampaknya begitu besar. Rumah-rumah warga banyak yang rusak bahkan hingga rata dengan tanah. Tidak hanya rumah, warga pun banyak yang luka-luka hingga tewas. Begitu banyak. Namun korban gempa Cianjur tidak mendapatkan respon dan bantuan yang cepat dari pemerintah pusat. Bantuan baru bisa diterima dan dirasakan oleh warga Cianjur pada Selasa siang 22 November. Apa yang sebenarnya terjadi pada penanganan pertama peristiwa gempa Cianjur ini? Kita simak informasinya dalam liputan jurnalis IDN Times Aditya Mustaqim berikut ini. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada Senin 21 November 2022 lalu. Menurut BMKG, skala gempa bumi ini tidak terlalu besar, tapi menimbulkan kerusakan yang begitu besar karena berjenis tektonik kerak dangkal. Gempa kerak dangkal seperti yang terjadi di Cianjur ini kedalamannya berada di kurang dari 10 hingga 15 km. Bahkan gempa berjenis shallow crustal earthquake ini tidak perlu kekuatan besar hingga magnitudo 7 untuk menyebabkan kerusakan yang begitu parah. Sebelumnya, gempa Cianjur ini disebut-sebut disebabkan oleh aktivitas sesar Cimandiri. Namun akhirnya BMKG menyebutkan bahwa sesar baru yaitu sesar Cugenang yang memicu gempa yang menimbulkan kerusakan begitu besar ini. Sebanyak 295 patahan teridentifikasi aktif di Indonesia. Namun patahan atau sesar Cugenang ini termasuk yang belum teridentifikasi atau baru ditemukan. BMKG melakukan pelacakan selama 3 hari sejak 5 hingga 8 Desember lalu yang berfokus pada beberapa wilayah seperti Desa Cibulakan, Talaga, Cijedil, dan Saramapan sehingga BMKG mengidentifikasi adanya arahan rekahan permukaan tanah yang disinyalkan sebagai jurus patahan sepanjang 9 km. Sesar Cugenang ini patut diwaspadai karena melewati 9 desa yang berada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Cugenang di Desa Nyalindung, Saramapat, Benjot, Cibulakan, Mangunkerta, Ciberep, sedangkan di Kecamatan Pacet, Desa Ciherang, dan Ciputri. Sedangkan di Kecamatan Cianjur melewati Desa Nagrak. Struktur bangunan di wilayah yang terdampak pun bisa dikatakan sebagai bangunan yang tidak memenuhi standar tahan gempa. Banyak sekali rumah yang dibangun tanpa mengindahkan struktur aman gempa karena menggunakan besi tulangan atau semen standar. Lokasi pemukiman yang berada di daerah tanah lunak menyebabkan resonansi gelombang gempa yang akhirnya mengamplifikasi atau memperbesar dampak getaran gempa. Belum lagi di daerah perbukitan atau lereng, rumah-rumah penduduk mengalami kerusakan parah lantaran topografi wilayah yang tidak stabil.
Namun peristiwa gempa yang terjadi pada Senin siang 21 November 2022 ini tidak mendapatkan respon yang cepat dari pemerintah pusat. Cianjur, Jawa Barat yang jarak tempuhnya 2 jam 30 menit atau sekitar 117 km dari ibu kota Jakarta, semestinya mudah untuk dijangkau oleh bantuan ataupun tindakan penanggulangan pasca bencana pertama dari pemerintah pusat. Hingga Selasa siang 22 November 2022, yaitu 1 hari setelah kejadian, korban gempa Cianjur mengaku masih kesulitan mengakses listrik, jaringan komunikasi, makanan, dan minuman. Hal ini dirasakan oleh warga Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, salah satunya adalah Alex. Makan, air, ya penerangan dulu udah tetap mati semua. Alat telkom komunikasi udah nggak bisa berfungsi lagi semuanya. Ya gitu aja semalam kita sini poek lah. Cuma lampu kendaraan aja yang lewat-lewat caang gitu. Sampai sekarang berarti Pak itu komunikasi, air, makan gitu belum Pak? Komunikasi udah, makan udah ada tadi dikit-dikit. Kalau aliran belum. Ya udah gitu aja mungkin. Harapannya Pak ke pemerintah nih kan biar apa gitu Pak? Progresnya lebih cepat atau? Mudah-mudahan lah penanganannya jangan kayak gini. Harusnya malam juga udah ada penanganan cepat-cepat. Ini siang ini baru ada penanganan. Sedangkan kejadian kemarin jam 1-an. Iya harusnya kan maghrib aja udah ada penanganan. Ya tenda juga harusnya penting mah udah ada siap. Ini baru tadi pagi aja masuk tenda. Buat apa lagi orang? Udah kemarin mau hujan lagi kan. Sempat kan gerimis kemarin. Tenda nggak ada. Anak-anak pada keluyuran, pusing kandungnya semua. Oh berarti begitu kejadian gempa hari itu belum ada penanganan ya Pak? Baru Nggak hari ada, ini gitu Pak? Baru hari ini. Masyarakat sendiri aja yang sini. Apaan malam? Ada emang? Berarti warga sempat terlantar ya Pak? Ya dibilang terlantar gitu aja lah. Yang punya di rumah dia ambil. Berarti alat seadanya begitu? Ya yang alat saya. Di kampus sendiri aja lah dia yang dipakai gitu aja. Kalau dari pemerintah total mah ya karek 20% lah intinya mah. Kalau terkait dari warungnya sendiri nih Pak, kerugiannya kira-kira apa aja sih Pak? Air aja kemarin pas kejadian. Air banyak yang lewat kan, yang di dalam mobil yang sakitan. Saya kasihan kan nggak dikasih air, kasih kadang sebagian minum bu, kasih minum bu, karena kan bertambah oksigen dia halus kan gitu. Saya bagi-bagikan air, habis air aqua gelas saya sampai sekarang tidak. Sebagian dijual, sebagian dibagi gitu aja. Menurut pantauan jurnalis IDN Times, sejumlah akses jalan di beberapa wilayah terdampak di Cianjur, Jawa Barat tersendat lantaran akses jalan yang sempit. Hal ini karena beberapa ruas jalan masih tertutup oleh longsoran tanah serta reruntuhan tembok yang mengakibatkan kendaraan yang lewat harus bergantian melewati akses jalan tersebut. Hal itu pun menghambat aktivitas evakuasi puluhan ambulans yang membawa korban gempa. Bantuan logistik pun terlihat baru bisa terdistribusikan pada Selasa sore. Beberapa warga terlihat mengambil bantuan seperti popok bayi, makanan bayi, hingga air minum di RSUD Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Jajang Suryana, warga Cianjur yang juga menjadi korban gempa, baru mendapatkan dana dari KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Dari kemarin aja langsung ke sini, dari kemarin langsung bantuan di sini langsung bantuan medis. Langsung ditangani Pak? Langsung ditangani, alhamdulillah. Mungkin ternyata anak saya udah pulang, tadi udah sembuh, alhamdulillah. Jadi, kalau untuk bantuan-bantuan yang lain Pak? Bantuan yang lain nggak ada, saya cuma dapat baru tadi aja, baru hari ini, tadi siang dapat bantuan saya. Ya itu aja, baru segitu, belum ada dari siapapun, belum ada. Pak, sekiranya apa sih Pak yang paling dibutuhkan oleh Bapak? Untuk ya, namanya kebutuhan di rumah. Yang penting saya yang pengen punya rumah lagi ya gitu. Sebab saya ambruk sama sekali rumahnya. Gitu. Buat itu pokoknya pokok utama saya fokusnya itu aja. Nggak ada lagi. Pengen punya rumah lagi saya gitu. Satu rumah dihuni berapa orang Pak? Dihuni saya 1, 2, 3, 4, 5.
5 orang. Semuanya 5 orang. 5 orangnya selamat Iya. ya Pak ya? Alhamdulillah selamat semuanya, alhamdulillah. Korban gempa yang mengalami luka di RSUD Sayang Cianjur kebanyakan yang mengalami patah tulang. Patah tulang itu kebanyakan di bagian pundak dan kaki yang disebabkan tertimpa reruntuhan bangunan. Sekarang sih alhamdulillah cukup stabil ya dibanding kemarin, karena kalau misalnya kemarin kan memang karena kejadiannya darurat banget, jadi memang agak kewalahan. Tapi kalau untuk sekarang relawan dari luar juga udah mulai berdatangan, udah banyak. Di sini juga udah mulai stabil sih. Paling yang korban-korban di sini korban-korban susulan aja dari kebanyakan sih dari daerah Gasol sama daerah di daerah Cipanas ya, sebelah sana gitu. Kalau untuk jumlah pastinya sih masih diperkirakan ya, karena kita tidak ada belum ada perhitungan yang pasti. Kemungkinan memang sekitar ada 500 sampai 700-an sih korban untuk luka-lukanya. Karena dari kemarin untuk luka-luka yang berat sendiri kita langsung rujuk ke rumah sakit di Bandung, terutama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kalau untuk pasien di sini kebanyakan sih fraktur ya, ada fraktur terbuka sama tertutup atau patah tulang. Lalu ada juga cedera kepala sih kebanyakan. Untuk cedera kepala persentasenya sih kalau saya lihat di sini memang menimpa anak-anak kecil gitu. Jadi memang paling kebanyakan kasusnya seperti itu. Kalau untuk peralatan mungkin kita udah lumayan cukup ya dibanding hari kemarin, karena memang untuk pasokan alkes sendiri itu masih udah lumayan banyak. Namun memang ada beberapa seperti oksimetri untuk tanda-tanda vital aja sih, ada yang masih terbatas. Untuk yang lain kayak infusan, cairan obat-obatan juga udah cukup gitu. Kebanyakan sih biasanya ya yang saya temui di sini memang di antara bahu atau shoulder sampai ke kaki gitu, karena mereka ada sebagian yang tertimpa sama reruntuhan bangunan gitu. Tapi kalau misalkan untuk anak-anak, rata-rata anak-anak di kepalanya gitu. Jadi ada cedera kepala ringan sampai sedang. Di sini kan kita hanya observasi aja ya. Jadi kita di sini khususnya di tenda ini juga hanya stabilisasi keadaan umum. Jadi kalau misalkan memang di sini sudah stabil, nah biasanya kita inform consent dulu. Jadi kita nanya dulu ke keluarga pasiennya apakah mau ditinjak seperti dipasang gips atau enggak. Kalau misalkan memang dari keluarganya sendiri tidak ingin dirujuk, berarti kan di sini hanya stabilisasi. Tapi kalau misalkan dari keluarganya memang mau dirujuk, kita langsung berangkatkan gitu. Jadi untuk sementara di rumah sakit hanya stabilisasi sih, karena kan untuk ruangannya masih maksudnya masih diwaspada ya, karena gempa susulan kan terus-terusan terjadi. Takutnya memang ada beberapa ruangan juga yang udah rusak gitu. Sementara itu, berdasarkan data BMKG hingga Selasa 20 Desember 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, gempa bumi susulan sudah terjadi sebanyak 428 kali. Bahkan pada keesokan harinya, Rabu 21 Desember pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, gempa dengan kekuatan magnitudo 2,9 masih terasa oleh warga Cianjur. Gempa ini berada di 5 km barat laut Kabupaten Cianjur dengan kedalaman 10 km. Gempa susulan di Cianjur bisa terjadi ratusan kali karena patahan berada di bagian dangkal dengan kondisi tanah dan batuan yang rapuh. Bahkan gempa susulan terjadi di kedalaman 5 km. Bercermin pada hal itu, ditemukannya sesar Cugenang menjadi penting untuk rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan yang terkena gempa. Tujuannya untuk menghindari pembangunan pemukiman atau fasilitas umum di wilayah yang dilewati sesar Cugenang. Selain itu juga untuk menghindari kerusakan yang besar jika gempa terjadi di masa yang akan datang. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi bagaimana pemerintah pusat menangani dan mencegah dampak gempa jika kembali terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada masa yang akan datang. Yang baru di IDN App,
tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22, sebuah event inspiratif di Jakarta dengan ramai tema diserbu Shaping para kaum Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini Acara akan tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang 2020 resmi dibuka. Di atas 500 boleh angkat tangan. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu,
Bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Terima kasih masih bersama Top News Spesial Kaleidoskop tahun 2022. Pasca terjadinya gempa yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat pada 21 November lalu, sebanyak 56.500 rumah rusak. Angka tersebut merujuk pada data pemerintah Kabupaten Cianjur hingga Kamis 15 Desember lalu. Untuk mencegah dampak yang lebih buruk jika gempa kembali terjadi di Cianjur pada masa yang akan datang, pemerintah pusat pun membangun 1.600 rumah tahan gempa di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Rumah ini diprioritaskan untuk relokasi warga yang berada di pusat gempa. Sementara untuk warga yang tidak direlokasi, mereka mendapat bantuan pemerintah dengan jumlah yang variatif sesuai dengan klasifikasi kerusakan. Lalu, bagaimana penanggulangan dan solusi lain dari pemerintah untuk warga Cianjur? Apa yang sebenarnya mereka butuhkan pasca terjadinya gempa? Kita simak informasinya dalam video liputan berikut ini. Status tanggap darurat bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat berakhir pada Selasa 20 Desember lalu. Sehingga status ini dilanjutkan menjadi masa transisi darurat pemulihan. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Cianjur hingga Senin 21 Desember 2022 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, korban meninggal dunia akibat gempa Cianjur sebanyak 602 korban jiwa, sementara 8 korban lainnya masih dalam pencarian. Selanjutnya sebanyak 114.683 orang pun harus mengungsi. Sedangkan 593 orang mengalami luka berat dan 27 orang masih dirawat di Rumah Sakit Cianjur. Pada hari terakhir tanggap darurat Selasa 20 Desember lalu, tim SAR gabungan menemukan 2 jenazah di lokasi tanah longsor di Kampung Cigenang. 2 jenazah tersebut langsung dibawa ke RSUD Sayang Cianjur untuk dilakukan identifikasi. Selama masa transisi pun pemerintah akan tetap memperhatikan korban gempa yang masih bertahan di tenda pengungsian. Namun, BPBD Kabupaten Cianjur menghimbau kepada pengungsi untuk meninggalkan tenda pengungsian komunal dan kembali ke rumah masing-masing. Kemudian juga pengungsian ini masih tetap seperti kemarin yang disampaikan oleh Pak Dandim. Namun perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat kami kepada para camat dan para kepala desa di wilayah kejadian bencana alam di 16 kecamatan, kami telah memerintahkan agar warga masyarakat untuk segera secara bertahap kembali ke rumahnya masing-masing. Namun tentunya rumahnya yang tidak berbahaya. Kemudian juga untuk rumah-rumah yang mengalami rusak ringan, rusak sedang, ini pun dipersilahkan untuk segera melihat kondisi-kondisi rumahnya dan melakukan perbaikan. Namun saya berharap khususnya yang akan diperbaiki ringan maupun sedang kiranya sudah di-asesmen oleh tim yang saat ini sedang bergerak di lapangan. Sementara itu, gempa yang mengguncang 16 kecamatan di Cianjur, Jawa Barat ini merusak fasilitas umum sebanyak 18 fasilitas kesehatan, sedangkan tempat ibadah sebanyak 281 bangunan dan 18 kantor juga ikut rusak. Tidak hanya fasilitas umum, rumah warga pun banyak yang rusak. Sebanyak 56.548 rumah warga rusak akibat gempa dangkal ini. Sebanyak 26.586 rusak ringan
16.059 rumah rusak sedang, dan 13.663 rumah rusak berat. Pemerintah Kabupaten Cianjur sudah menyiapkan 3 lokasi lahan di tempat yang berbeda untuk merelokasi warga 11 desa di Cianjur, Jawa Barat. 3 lokasi tersebut adalah Desa Sirnagali dengan luas 2,5 hektar dan Desa Mande seluas 4 hektar, serta Desa Cipendawa dengan lahan seluas 10 hektar. Sebanyak 200 unit rumah instan sederhana dengan struktur tahan gempa pun sedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Teknologi RISHA atau rumah instan sederhana ini terbukti berhasil membuat bangunan 2 sekolah di Cianjur tetap kokoh pasca gempa melanda. Targetnya sebanyak 2.400 unit RISHA akan tuntas dibangun sebelum Lebaran 2023 mendatang. Untuk percepatan, Kementerian PUPR mengerahkan 100 pekerja dan pada akhir tahun ini 80 rumah instan sudah siap dihuni. Rumah-rumah tersebut merupakan tahap pertama beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya yang ditargetkan bisa segera dihuni sehingga masyarakat tidak terlalu lama tinggal di pengungsian. Berdasarkan data Dirjen Kementerian PUPR, sudah ada 17 rumah yang 100% selesai dibangun lengkap dengan atap, lantai, dan dinding. Selanjutnya, ada 67 unit sudah ada atap dan proses pemasangan dinding dan lantai serta 81 lainnya sudah terpasang rangka struktur. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak semua rumah warga korban gempa Cianjur akan direlokasi. Hanya rumah yang berada di pusat gempa, salah satunya Cugenang, yang akan direlokasi. Pada Kamis 18 Desember lalu pun, Presiden Joko Widodo melakukan penyerahan secara langsung bantuan stimulan untuk perbaikan rumah warga korban gempa Cianjur di lapangan tembak tapal kuda Yonif Rider 300 Cianjur, Jawa Barat. Pada penyerahan bantuan tahap pertama ini sekitar 8.100 bantuan diserahkan kepada warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Nilainya pun bertambah dari yang sebelumnya dan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumahnya masing-masing, yaitu menjadi 60 juta rupiah, 30 juta rupiah, dan 15 juta rupiah. Sehingga saya putuskan yang 50 akan menjadi 60 juta. Yang 25 akan menjadi 30 juta. Yang 10 akan menjadi 15 juta. Titipan saya agar pembangunannya segera dimulai, rumah-rumah yang runtuh segera dibersihkan dari puing-puing yang bisa dipakai, batu batanya yang bisa dipakai ya dibersihkan, dipakai lagi. Kayunya yang bisa dipakai juga agar bisa dipakai lagi. Setuju? Kemudian dari uang yang ada, silahkan Bapak Ibu ambil, tetapi memang tahapan demi tahapan. Pengalaman kita di provinsi yang lain, diberikan semua, diambil semua, tidak jadi barang, tidak jadi rumah. Ada yang justru jadi sepeda motor. Oleh sebab itu, jangan kejadian itu di Cugenang, di Cianjur. Uang yang sudah diberikan agar 100% dipakai untuk perbaikan rumah yang kita miliki. Setuju? Sehingga pengambilannya bertahap. Yang pertama berapa Pak? 40% diambil. Berarti kalau
50 juta diambil dulu, 60 juta diambil dulu 24 juta. Atau enggak, kecil-kecil juga enggak apa-apa, 5 juta dulu ambil belikan bahan, 5 juta lagi belikan bahan. Jangan diambil langsung juga 24 juta. Nanti bisa jadi sepeda motor. Hati-hati, hati-hati, ini saya ikuti loh. Saya ke Cianjur ini sudah 4 kali. Dan akan saya ikuti terus. Agar betul-betul yang kita inginkan jadi rumah. Rumahnya pun juga hati-hati, konstruksinya mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Kementerian PU, yaitu rumah yang tahan gempa. Ada konstruksinya seperti apa, tolong ditanyakan. Mudah kok, ini mudah tapi memang harus ditanyakan. Karena negara kita ini dikelilingi oleh cincin api, ring of fire, yang setiap saat gempa itu selalu datang. Insya Allah enggak, tapi memang kita harus menyadari kita ini berada di garis cincin api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi gempa di Desa Gaso, tepatnya di Kampung Munjul. Gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada akhir November lalu ini semestinya menjadi pembelajaran. Tidak hanya untuk pemerintah pusat yang harus belajar bagaimana bisa cepat mengatasi dampak bencana yang terjadi tidak jauh dari ibu kota, tapi masyarakat pun harus ikut belajar karena Indonesia adalah negara yang dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang rawan gempa. Masyarakat seharusnya belajar dari peristiwa ini bagaimana bisa membangun rumah yang kokoh dan tahan gempa sehingga bisa terhindar dari kerusakan yang parah. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat Milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News Spesial Kaleidoskop 2022. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.